Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban dari Allah Ta'ala wa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila alihi wasallam wa dhurriyyati wa ahlihi kiram ila jibril bi ruhi sallallahu alaihi wasallam wa qarabin wa tabi'in ila julul ilah wa awliya ilah inma kan wa ila jami'il muhaddisin wa mufassirin khususan Syekh Imam At-Tabari wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Imam Al-Qurtubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Jalaluddin Al-Mahali wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Sulaiman Al-Jamal wa Syekh Imam Asy-Syafi'i wa Syekh Imam Asy-Syaukani wa Syekh Mahmud Al-Alusi wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Ahmad Mustafa Al-Maruhi wa Syekh Tahir Ibnu Asyir wa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa Syekh Tantawi wa Syekh Wahab Az-Zuhairi wa Syekh Ali As-Sabuni wa Syekh Quraisyah wa Khusyat Laki Bisri Mustafa Ranggang wa ila jami' masyayikhina masyayikhina syulilahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 160 gangsal. Udane nercep. Sing ngaji rada kurang nih. Yo kabeh pereh ini mangklo. Waduh rada kerep bae. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu iz yarawna al'azaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna allaha syadidul 'adzab. Titik mawon. Wa minan nasi lan iku setengah saking manungsa man utawi wong yattakhizu kang gawa sapa simen min dunillahi saking sakliyane Allah andadan ing pira-pira kang nyekutoni. Mungkin insyaallah kula terangaken. Yuhibbunahum padha demen sapa simen hum ing andadan kahubbillahi kaya demene ing Allah. Wallazina dene utawi wong-wong amanu kang padha iman sapa si allazina iku asaddul weh banget apane hubban demene lillahi marang Allah. Walau yaro lan lamun weruh sapa allazina wong akeh zalamu kang padha zalim sapa si allazina idh yarawna nalikane weruh sapa si allazina al-azaba ing siksa annal kuwata setuhune kekuatan iku lillahi kagungane Allah jami'an sekabehane wa annallaha lan setuhune Allah iku syadidul azabi banget nyiksoni. Kita wae syara'ipun 125 tanda-tanda wujude lan maha tunggale Allah taala iku wis terang banget. Semono uga isih ana sebagian saking menungsa kang padha nganggep pangeran sakliyane Allah taala. Yaiku berhala-berhala kang sejatine ora manfaati lan ora mudharati. Sebagian menungsa mau demene marang berhala-berhala kaya demene marang Allah taala. Ini sebagian menungsa mau demene marang berhala-berhala kaya demene marang Allah taala. Nanging wong-wong mukmin sejati demene marang Allah taala ngungkuli demene wong-wong mau marang berhalane. Jalaran wong-wong mukmin sejati ora bakal pindah pangeran. Senajan ing waktu kang kepriye wae yen wong-wong musyrik senajan biasane mundi-mundi marang berhalane lali marang Allah taala nanging yen wis kepepet nggih tercepit dheweke padha tinggal berhalane nuli eling marang Allah taala. Wong-wong kang padha zalim padha nyembah berhala iku lamun dheweke padha weruh anane siksane kang bakal ditampa lan weruh yen kekuatan-kekuatan kabeh iku kagungane Allah taala dhewe lan Gusti Allah taala iku banget siksane wis mesti padha geter
lan ora padha wani nyekutakaken berhala karo Allah taala. Wa minan nasi, dan di antara manusia, wa minan nasi, dan di antara manusia, man, ada orang yattakhidhu min dunillahi andadan, yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahum, mereka mencintai berhala-berhala itu, tandingan-tandingan itu, kahubbillahi, sebagaimana mereka mencintai Allah. Wallazina amanu asyaddu hubban lillahi, adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu iz yarawna azab, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat azab, annal quwwata lillahi jami'a, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, wa annallaha syadidul azab, dan sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Terus untuk merekonstruksi ayat niki supaya kita kali kalau panjenengan saged memahami secara utuh, kita harus merekap pelajaran sebelumnya, materi sebelumnya, ayat sebelumnya. Dua ayat sebelum niki, tepatnya teng ayat 163. Teng mriku orang-orang musyrik iku heran ketika orang Islam pangerane siji. Makanya ketika asbabun nuzulnya ayat 163 kan mereka gawe, lho pangeranmu siji. Iya. Akhirnya turunlah ayat wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kamu semua adalah Tuhan yang satu. Ayat ini turun kepada orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah sing pangerane wakeh, ya. Bahkan ketika kalau sering matur ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Lalu setelah diturunkan ayat 163, kalau Allah itu satu, kalau Tuhan itu satu, lalu mereka jaluk bukti. Mereka jaluk bukit sofa dari emas, lalu mantuniku Allah matur, Allah dawuh marang Kanjeng Nabi, yo dadi bukit emas, tapi lek kon tetep orang iman kon bakal oleh azab sing tidak pernah azab itu diturunkan kepada manusia. Tapi Kanjeng Nabi mboten purun. Lalu turunlah ayat 164 menunjukkan bukti-bukti kebesaran Allah. Jadi gak perlu bukit sofa menjadi emas. Apa yang kita lihat di alam semesta ini, di alam sekitar ini, itu adalah tanda-tanda, adalah bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti-bukti sampun jelas. Perpindahan malam, terciptanya langit dan bumi, perpindahan siang dan malam, terus kapal yang berlayar di lautan, dan apa yang Allah turunkan nanggoni dari langit ke bumi berupa air hujan koyok ngeten iki. Itu adalah bukti-bukti kebesaran Allah sudah jelas di depan mata. Tapi cek ono di antara manusia, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Cek ono sebagian manusia, bahkan masih sebagian besar manusia itu masih menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Ulama ahli tafsir itu berbeda pendapat tentang nopo sing dimaksud anda tentang ayat ini. Lek kita maknani tenggone tafsir Al-Ibrahim ing piro-piro kang nyekutoni. Ulama di tafsir itu berbeda pendapat tentang anda dan di ayat ini. Pendapat yang pertama, tenggone tafsir At-Tabari dikatakan, wahtalafa ahli ta'wili fil andati allati kana al-qaum ittakhadhuha wa ma hiya. Ulama ahli tafsir itu berbeda pendapat apa yang dimaksud anda dan di ayat ini, yang mana orang-orang itu, orang-orang musyrik itu
mengambil andadan itu sebagai tandingan selain Allah. Napa niku andadan? Faqala ba'duhum hiya alihatuhum allati kanu ya'budunaha min dunillahi. Imam Abu Ja'far At-Tabari mengatakan sebagian di antara ulama ahli tafsir berpendapat hiya alihatuhum allati kanu ya'budunaha min dunillahi, yaitu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Kalau jenengan ono sing beto tafsir Jalalain, nggih. Andadan tenggone tafsir Jalalain niku bimakna asnaman. Asnaman itu jamak dari sonamun, berhala. Jadi andadan menurut sebagian ulama sing dimaksud adalah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Ya berhala-berhala itu. Dalam tafsir Jalalain asnaman. Lah, secara bahasa, nggih. Napa niku andadan? Andadan itu adalah lafaz jamak dari niddun. An-niddun, niddun. Niddun niddani andadan, jamak taksir. Tenggone tafsir Asy-Sya'rawi, kula beto tafsire, nggih. Napa sing dimaksud andadan? An-niddu huwa asyabihu wan nadhiru. Sing jenenge an-niddu itu adalah sesuatu yang serupa atau sepadan. Sesuatu yang serupa atau sepadan itu an-niddu, jamaknya andadan. Wal kafiru huwa may yaj'alu lillahi syabihan wa nadhiran. Wong-wong kafir niku menjadikan untuk Allah sesuatu yang serupa atau sepadan. Wong-wong kafir itu menjadikan sesuatu ya, untuk Allah sesuatu yang serupa dan sepadan. Wal musyrikuna la yakhluna Allah 'anil uluhiyah. Lek wong musyrik itu tidak mengosongkan, tidak meniadakan sifat ketuhanan Allah. Kalau kalian orang-orang musyrik itu tidak menghilangkan sifat ketuhanan Allah. Innama yusyrikuna ma'ahu ghairahu andadan. Tetapi orang-orang musyrik itu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain sebagai tandingan. Jadi wong-wong musyrik itu dia percaya Gusti Allah, tapi dia membuat tandingan-tandingan selain Allah. Makanya tenggone pundi syarae man dikatakan lek kondisi seneng eling berhala, lek kondisi kepepet baru eling Gusti Allah. Jadi sesungguhnya orang-orang musyrik di masa itu, ya. Orang-orang musyrik di masa itu, mungkin kalau enten sebuah cerita, ya. Mereka masih mengakui kalau Allah itu Tuhan, tapi ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Itu menurut orang-orang musyrik. Wa hum yuhibbuna haula'i al-andada kahubbihim lillah. Wong-wong musyrik itu seneng karo berhala-berhala sebagaimana mereka senang terhadap Allah. Jadi orang-orang musyrik juga mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi bukan Tuhan satu-satunya. Ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah yang berhak disembah. Mereka mencintai berhala-berhala itu, tapi di sisi yang lain mereka juga mencintai Allah. Lanjutannya keterangan tentang mereka dikatakan fakama yuhibbul mu'minu rabbahu, sebagaimana orang yang mukmin mencintai Tuhannya yaitu Allah, yuhibbul kafiru ilahahu allazi ittakhadahu ma'budan. Orang-orang musyrik itu juga mencintai Tuhannya dan mengambilnya sebagai sesuatu yang disembah. Jadi wong-wong musyrik niku mencintai berhala-berhalanya sebagaimana orang-orang mukmin juga mencintai Allah. Podo. Cuman mungkin diterangkan cintanya orang mukmin kepada Allah itu jauh lebih besar daripada cintanya orang-orang musyrik terhadap berhala-berhalanya. Nah, padahal karena pendapat pertama niku andadan niku adalah sesuatu yang disembah selain Allah. Kalau tafsir Jalalain asnaman, berhala.
Padahal berhala sing disembah oleh orang-orang musyrik iku digawe-gawe dhewe. Lek sugih tuku nanggone pemahat tang pengrajin, mari tuku didele nanggone omahe, disembah-sembah dhewe. Ya, ini tidak mendiskreditkan agama lain ya, tapi karena ini kita bahas pengajian, bahas ayat, ya harus dibahas ini. Bukan berarti wah ini menjelek-jelekkan Tuhan agama lain, tidak. Wa ilahukum ilahu wahid. Lah, mereka itu aneh. Berhala, patung itu digawe-gawe dewi, dituku-tuku dewi, tapi disembah-sembah dewi. Lah, tapi pancene orang-orang musyrik itu sangat mencintai berhala-berhalanya, sangat luar biasa. Ada sebuah kisah niki kula tingali tenggone kitab sing jenenge Al-Bidayah wan Nihayah. Kula perlu menceritakan tentang sumbernya, sebab sering kula kepireng ana mubalek, ana ustaz ceramah terus nyeritakno terus gak dituduhno. Sumbere teko ndi gak dituduhno. Jadi iki temenan ta ngarang ta fiktif kula boten sempat sebab menceritakan sesuatu yang tidak disebutkan sumbernya. Kalau lek ngaos insyaallah lho sejauh yang saya mampu itu saya ambilkan sumbernya dari mana. Kalau maos kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangane Imam Ibnu Katsir. Kitab Al-Bidayah wan Nihayah niki wonten sing jilide niku sampai 21. Jilidnya itu kalau tingali teng jilid sekawan halaman 413. Ini tentang menceritakan tentang bagaimana orang-orang musyrik itu sangat mencintai berhalanya. Ya napa ceritane? Wakana Amr bin Al-Jamuh, ono wong jenenge Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh niki min sadati Bani Salamah wa asyrafihim. Amr bin Jamuh niki napa? Sadat iku ndas-ndasane tuannya. Pemimpinnya ndas-ndasane Bani Salamah dan dia termasuk orang yang mulia di antara Bani Salamah ini memang tokoh gampangane. Tokoh masyarakat di suku Bani Salamah. Amr bin Jamuh niki sugih. Diceritakan masih kafir, masih kafir penyembah berhala. Dan ini sugih yoloman. Lah, wa kana qad ittakhadha sanaman min khasyabin fi darihi. Terus dia itu mengambil berhala yang bagus yang terbuat dari kayu. Terus dia menamakan berhala niku yuqalu lahu manatun. Berhala sing apik niku mang sing dituku niku mang dideleh nang omahe dijenengno manat. Mim nun alif tak marbuto manah. Karena kanatil al-syarafu yasna'una, sebagaimana orang-orang penggede-penggede Bani Salamah juga melakukan hal yang sama. Yo tuku berhala, gawe berhala dideleh nang omahe, lek ana sing pengin nyembah yo silakan datang. Yattakhidhu ilahan yu'adzibuhu wa yutahhiruhu. Amr bin Jamuh niki dia mengambil berhala itu, dia muliakan berhala itu, terus dia sucikan berhala itu. Diumbah, diwangen-wangeni, yu'adzibuhu wa yutahhiruhu. Falamma aslama fityanu Bani Salamah. Ketika pemuda-pemuda dari Bani Salamah niku masuk Islam, di antara pemuda-pemuda yang masuk Islam itu ibnuhu Mu'ad, ono anake jenenge Mu'ad bin Amr, nah Amr bin Jamuh. Terus ono maneh wa Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal insyaallah masyhur. Mu'ad bin Jabal niki gampangane tokoh pemudanya Bani Salamah. Anake wis mlebu Islam, anake Amr bin Jamuh sudah masuk Islam. Begitu juga pemuda-pemuda yang lain sudah masuk Islam. Terus akhirnya nopo? Anak ini saya ceritakan tapi ojo ditiru, ojo dicontoh.
Iki soalnya terjadi zaman dulu, terjadi zaman saiki pidana sampean. Kanu yudlijuna billaili ala sonami amrin wazalik. Bengi-bengi anake Amr bin Jamuh ambek kanca-kancane sing nom-nom iku mlebu nang ngone omahe Amr bin Jamuh terus njukuk berholoe. Dijukuk berholoe fayahmilunahu fayatrahunahu fi ba'di hafrin Bani Salamah. Kemudian berhala itu diambil terus diguat nanggone di fi ba'di hafrin Bani Salamah, nanggone bolongan sing digawe Bani Salamah, yang mana bolongan itu mang wa fiha izrun nasi munakkasan ala roksihi, yang mana lubang itu dibuat kotoran manusia. Jadi coro zaman biyen itu pancen durung ana WC, durung ana toilet ya ta. Apa lek zaman biyen jenenge jubleng. Ana sing ngomong nggih jubleng lah. Lek basa Jawa Syukur apa kene? Hah? Nggih, pokok jubleng napa kakus wis. Dadi ana bolongan, yang mana bolongan itu digawe kotoran manusia. Munakkasan ala roksihi. Dilebokno nang ngene jubleng iku mang. Manat itu tadi dilebokno nang jubleng iku mang, diwalik. Artinya diwalik ku ndase dideleni isor. Ndase dideleni isor. Fa iza asbaha amrun wa qala wailakum man ada ala ilahina hadzal lailah. Ketika isu Amr bin Jamuh niki panik. Terus langsung ngamuk. Wailakum celaka awakmu. Sapa sing njukuk pangeranku bengi mang? Wailakum man ada ala ilahina hadzal lailah. Sapa sing njukuk pangeranku bengi gimana? Summa yahdu yaltamisuhu hatta idza wajadahu ghasalahu wa taharahu wa tayyibahu. Kemudian akhirnya ditemukan, besoknya akhirnya ketemu, ditoleki marno ketemu, akhirnya saat mereka ketemu didusi, ghasalahu wa taharahu disuceni, wa tayyibahu dikei wangen-wangen. Summa qala ama wallahi law a'lam man fa'ala hadza bik la ahziyannahu. Terus dia berkata wallahi, loh ana wallahi ini. Orang-orang itu musyrik itu di zaman itu juga masih menyebut Allah. Dia tidak menghilangkan sifat ketuhanan Allah. Dia masih percaya Allah, dia mengatakan wallahi law a'lamu man fa'ala hadza bika la akhziyannahu. Lek aku sampai ngerti sapa sing nglakoni iki nang awakmu, saya akan mempermalukan dia di hadapan umum. Fa iza amsa wa nama amrun wa adu alaihi. Ketemu mari disujeni, diwehi-wangen, didelek omah maneh, terus menene isu maneh, dibaleni maneh ambek anake ambek kanca-kancane. Makane iki contoh gak usah dicontoh, gak usah ditiru. Engko marane sampe nyolong patung nang gereja sampean blaen sampean. Engkau niru anak yang Amr bin Jamuh cari ini idana nih. Tapi ini cerita dulu. Nah, diulangi seperti itu terus. Diulangi terus. Betul kalau terus nongget ini ceritanya sampai ping 3 ketemu ya diumbah disuceni mana, ketemu diumbah disuceni mana. Seperti itu sampai 3 kali. Akhirnya nopo? Akhirnya Amr bin Jamuh niki ngamuk. Ngamuk karena sudah terlalu sering seperti itu. Terus akhirnya langsung potong summa ja'a bi sayfihi fa'alqahu alaihi. Kemudian Amr bin Jamuh niku mang nggawa pedange dicantolno nang gone gulune patung niku mang, patung Ma'at. Terus dia berkata summa qala lahu inni wallahi ma'alam man yasna'u bika ma'ar. Fa in kana fika khairun famtani fa hadza sayfu ma'aka. Aku gak ngerti sapa sing nglakoni iki nang gone awakmu. Tapi lek ana sing nglakoni iki nang awakmu cegahan, iki pedang tak kena nang gone awakmu. Kurang lebihnya seperti itu. Aku gak ngerti sapa sing nglakoni iki nang awakmu. Tapi lek ana sing nglakoni iki nang awakmu cegahan, iki lho pedangku tak kena awakmu. Besoknya nggih, anake Amr bin Jamuh balani maneh kaya ngono.
Jadi yo iseng tapi yo iku. Iseng tapi enten hikmahe mangke. Iseng tapi enten hikmahe. Dilakoni maneh kaya ngono ambek kanca-kancane terus akhirnya napa? Patung niku mang dibuat nanggone tempat yang tidak seperti biasanya. Ketika niku mang ana asu mati. Ini mriki dikatakan summa akhadhu kalban mayyitan fa akhadhu sayfa min unuqihi. Kemudian anake Amr bin Jamuh niku mang njukuk pedang sing ditele nang nggone gulune patung niku mang terus diganti bangkainya anjing. Diganti bangkainya anjing yang sudah mati. Faqaranuhu bihi bijabbi hablin. Kemudian anjing yang sudah mati itu tadi dicancang ambek tali digantung nang nggone gulune patung. Akhirnya dibuat nanggone sama, dibuat nanggone jubleng tapi di tempat jubleng yang mungkin teng mriki lebih besar jublenge. Jublenge lebih besar. Terus esok paginya Amr bin Jamuh ndoleki patunge gak ono. Lalu mantun iku Amr bin Jamuh ternyata marno menemukan patung niku mang yang sudah tidak ada lagi pedang di lehernya tapi bangkai anjing. Terus akhirnya dia niku sadar kalau patung itu gak iso memberikan manfaat, gak iso memberikan bahaya. Akhirnya seketika itu Amr bin Jamuh masuk Islam. Maksud kalau menceritakan seperti ini apa? Kita itu tidak berhak menghakimi seseorang. Seseorang ini ahli neraka, seseorang ini ahli neraka. Kita tidak boleh seperti itu. Amr bin Jamuh nyembah berhala sekian lama. Setelah beliau masuk Islam, dia termasuk sahabat Kanjeng Nabi. Bahkan ketika perang Badar, Amr bin Jamuh niki nyuwun tumut perang, tapi mboten diangsali karo Kanjeng Nabi. Kranten Amr bin Jamuh niki sampun sepuh. Terus sikile itu pincang, sampun sepuh, terus kondisi fisiknya itu pincang. Lalu ketika perang Uhud itu 3 Hijriah, Amr bin Jamuh niki nyuwun perang maneh mboten diangsali karo anak-anake, tapi Amr bin Jamuh tetap memaksakan diri sowan marang Kanjeng Nabi, terus kali Kanjeng Nabi diangsali, lalu akhirnya Amr bin Jamuh wafat sebagai syuhada Uhud. Bayangkan orang yang sudah sekian lama tenggelam di dalam kekufuran, nyembah berhala, tapi oleh barokah koyok meniku men berkali-kali patungnya dibuat oleh jubleng, akhirnya dia sadar ternyata patung ini tidak bisa memberikan manfaat, lalu dia masuk Islam, lalu dia ikut perang dan dia wafat sebagai syuhada Uhud. Jadi lewat ayat niki gini kan setelah diceritakan setelah 46 tahun setelah Amr bin Jamuh niku sedo, lalu kondisi pemakaman itu banjir memaksa akhirnya kuburan itu dipindah dan jasad Amr bin Jamuh masih utuh. Jadi lewat ayat niki kita tidak berhak menghakimi siapapun itu, sebab kita tidak tahu akhir hayat orang itu seperti apa. Pun kita lanjutkan. Jadi pendapat yang pertama itu mengatakan bahwasanya amdad di ayat ini adalah sesuatu yang disembah, patung. Wa qala akharun, dan pendapat yang lain, bal amdadu fi hadzal mawdi'i innama hum syadatuhum allazina kanu yuti'unahu fi maksiatillahi. Menurut pendapat yang kedua, yang dimaksud amdad tenggone ayat ini bukan patung atau bukan sesuatu yang disembah, tapi hum sadatuhum alladzina kanu yuti'unahum fi maksiatillahi. Pemimpin mereka yang mereka taati dalam bermaksiat kepada Allah.
Lanjutannya ayat, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Wong-wong musyrik, nggih, iku ya seneng marang berhala, ya seneng marang Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai asnam, mereka mencintai andad. Andad itu bisa bermakna asnam niku mang. Sebagaimana mereka mencintai Allah. Tapi bagaimanapun juga walladzina amanu asyaddu hubban lillahi. Cintanya orang yang beriman kepada Allah asyaddu, luweh banget apa nih hubban senengi lillahi marang Allah. Orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah itu jauh lebih besar dibandingkan orang-orang musyrik yang juga cinta kepada Allah tapi dia menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kenapa? Dengan tafsir Asy-Sya'rawi dikatakan limaza? Kenapa demikian? Li'anna hadza wa al-hubbu alladzi la yakhtalifu alaihi ahadun. Sebab cintanya seorang mukmin kepada Allah itu cinta yang tidak diperselisihkan oleh siapapun. Tidak diperselisihkan oleh siapapun. Sedangkan orang-orang musyrik walakinna hubba haula'il musyrikina lil alihati al-muta'addati al-muzayyafati yahtalifu. Sedangkan orang-orang musyrik cintanya kepada Tuhannya yang banyak, yang palsu kabeh, itu tidak konsisten. Tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Fa indama yamassu al musyrika ad-durra yadra'u ilallahi. Ketika orang-orang musyrik itu ditimpa kesulitan, ditimpa bahaya, dia memohon kepada Allah. Iki koyo syarae niku mah walaisa ilal alihati al muzayyafati. Tapi mereka wis dalam keadaan suka, gak ditimpa musibah, dia kembali kepada berhalanya. Maka dari itu hal ini sesuai kali firman Allah teng surah Yunus ayat 12 teng mriku Gusti Allah dawuh wa idza massal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami sambil berbaring, duduk atau berdiri. Jadi cintanya orang-orang iman, orang-orang yang beriman kepada Allah itu jauh lebih besar daripada cintanya orang-orang musyrik itu kepada Allah. Tentang tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mempunyai pendapat yang lain. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah ay asyaddu min hubbi ahli al-awsani li awsanihim wattabi'ina limaskurihim. Menurut Imam Al-Qurtubi, cintanya orang-orang yang beriman itu jauh lebih kepada Allah. Cintanya orang-orang yang beriman kepada Allah itu jauh lebih besar daripada cintanya orang-orang musyrik kepada berhala-berhalanya. Dan orang-orang yang mengikuti tokoh-tokoh niku mang kepada tokoh-tokoh yang diikuti, itu cintanya masih lebih besaran orang-orang iman kepada Allah. Wakilah ada juga yang berpendapat innama qala walladzina amanu asyaddu hubban lillahi li anna Allah ta'ala ahabbahum awalan summa ahabbuh. Ada juga ulama yang berpendapat li'anna Allah ta'ala ahabbahum, karena sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang beriman awalan, lebih dulu, summa ahabbuhu, kemudian orang-orang yang beriman mencintai Allah. Jadi Allah itu mencintai orang-orang yang beriman lebih dulu sehingga orang-orang yang beriman itu mencintai Allah. Kula mantun maos Al-Baqarah juga, nggih, tapi tenggone tafsir ayat 267. Iki jek pira? 165. Jek kurang 100 ayat bekas. Menilai diparingi panjang umur 267 niku, mungkin niki kula terangno maneh.
Niki sebab mboten diterangno teng ayat niki. Mboten diterangno teng ayat 1 swidak 5, diterangno nang ayat 227 teng tafsir Ibnu Katsir, tapi ada hubungannya dengan ayat niki. Ayat ini dikatakan bahwasanya orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah itu jauh lebih besar. Kenapa seperti itu? Ada yang berpendapat karena Allah itu cinta kepada orang mukmin itu lebih dulu. Lah, tenggone tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat 227 itu. Meneh ketemu mana ya kula terangno maneh insyaallah niki. Kanjeng Nabi nate dawuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qasama bainakum akhlaqakum." Sesungguhnya Allah itu membagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian. Kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah juga membagi di antara kamu rezeki-rezeki ke kamu. Wa innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Enten hubungan kali ini guys, makanya ini kula critakno hadisnya. Allah itu memberikan rezeki sing sifatnya dunya. Iku nanggone wong sing disenengi, ya nanggone wong sing gak disenengi. Innallaha yu'ti ad-dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia, memberikan rezeki sing sifatnya dunya itu kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Jadi pun gawok misalnya kok ono wong gak taat marang Allah, bahkan wong niku kok misalnya kafir marang Allah, menyekutukan Allah, kok diparingi soge karo Gusti Allah, ojo heran sebab rezeki itu diberikan oleh Allah sing bersifat duniawi, sing bersifat dunia itu diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Semono kula kali panjenengan misalnya kok ditakdir karo wong, ditakdir karo Gusti Allah sebagai wong sing gak duwe, itu bukan berarti Allah tidak cinta kepada kita. Tidak. Bukan berarti Allah tidak cinta kepada kita. Rezeki yang sifatnya duniawi itu diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai atau tidak dicintai. Lanjutannya hadis, wala yu'ti ad-dina illa liman ahabba. Tapi Allah itu tidak akan memberikan agama kecuali kepada mereka yang disukai oleh Allah. Ini rezeki yang paling agung. Allah itu tidak akan memberikan agama kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah. Lek jenengan kok misalnya gak ditakdir sugih, gak ditakdir gak duwe omah, gak duwe bojo misalnya, ojo ngersulo. Tapi lek isok jamaah 5 waktu, sregep jamaah 5 waktu, melok ngaji, sregep narian, kegiatan agama nang dia melok, berarti itu tandanya kita dicintai oleh Allah. Menurut, jadi di jognosik malah diunggano. Kita jangan merasa kecil hati ketika kita kekurangan rezeki sing sifatnya duniawi. Tapi kalau kita ditakdir oleh Allah sebagai orang yang taat marang Allah, menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, itu berarti tanda-tanda kita itu dicintai oleh Allah. Faman aqtahu ad-dina faqad ahabba. Sapa wong sing dikei agama oleh Allah, dikei ketaatan iso njalani syariat Allah, maka sesungguhnya Allah itu benar-benar cinta kepada dia. Wallazi nafsi biyadihi la yuslimu abdun hatta yusallima qalbu wa lisanuhu. Demi zat yang mana jiwaku berada di genggamannya. Itu ini bermakna majazi. La yuslimu abdun hatta yuslimu qalbu wa lisanuhu. Seseorang itu tidak dikatakan Islam sampai hatinya juga Islam, sampai lisannya itu juga Islam. Wala yu'minu hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu.
Dan seseorang itu tidak dikatakan beriman sampai tetangganya itu merasa aman dari bawa ikoh. Seseorang itu tidak dikatakan beriman sampai tetangga-tetangganya itu merasa bawa ikoh. Terus Nabi ditanglet karo sahabat, qalu wa ma bawa ikohu ya Nabi Allah. Napa sing dimaksud bawa ikoh niku Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi matur jawab, bisyuhu wa zulmuhu, tipuan dan perbuatan zalimnya. Jadi yo kudu apik karo tangga. Kan katakan hadis sapa sing iman marang Allah dan hari akhir maka muliakan tetanggamu. Yukrim jarum. Seseorang yang beriman, seseorang yang tidak dikatakan beriman sampai tetangga-tetangganya itu merasa aman dari perbuatan tipuan dia dan perbuatan zalim dia. Karena ayat 267 ini membahas tentang sedekah, tentang sedekah. Jadi sing dimaksud tenggone napa hadis niki didele tenggone ayat nomor 267 sebab ayat 267 niki membahas tentang sedekah. Lah, teng mriki diterusaken enten hadis lanjutane wala yaksibu abdun malan min haramin fayunfiqu minhu fayubaraku lahu fi. Ojo golek bondo sing haram. Mari ngono bondo sing haram iku mbok gawe sedekah, mbok gawe infak. Terus berharap kamu mendapatkan barokah di dalamnya. Wala yatasaddaqu bi fayubalu minhu, dan jangan kamu bersedekah dengan barang yang haram terus kamu berharap sedekah itu diterima oleh Allah. Wala yatrukuhu khalfa zahri illa kana zadahu ilan nar, dan jangan kamu tinggalkan harta yang haram itu di belakang punggungmu, maksudnya ini disimpan, kecuali itu menjadi bekal kamu ke api neraka. Sakniki ngoten, sakniki niku nggih. Niku kathah pemahaman duit sing haram digawe ibadah. Istilahnya money laundering, cuci uang. Duit iki peteng digawe ibadah, hasil korupsi digawe umroh, digawe ibadah liyan-liyane digawe bangun masjid, berharap uang yang haram itu menjadi suci, menjadi bersih. Gak iso. Dan ini gak kuat ngoten niku pemahaman-pemahaman seperti itu. Gak apa-apa iki kok digawe ngene. Gak bakal ditampa karo Gusti Allah, nggih, gak bakal ditampa karo Gusti Allah, gak bakal ora barokah, gak bakal ditampa karo Gusti Allah, dan itu akan menyebabkan kita bertambah untuk masuk neraka. Maka ini sebagai penutup hadis, innallaha la yamhu sayyi'a bisayyi'i. Allah itu tidak akan menghapus kejelekan dengan kejelekan. Ojo bandingno karo pelajaran matematika, min kali min dari plus. Orang terus lek gawe perbuatan api merno perbuatan elek digawe perbuatan elek mana dadi api, tidak. Allah tidak akan menghapus perbuatan jelek dengan perbuatan jelek, walakin yang husayyi'a bil hasani, tetapi Allah itu menghapus perbuatan jelek dengan perbuatan yang bagus. Makanya sering dibicarakan, sering diceritakan oleh mubalik-mubalik, lek dosa-dosa titik-titik digawe wudu wis hilang. Pokoknya kejelekan itu kalau kita berbuat kebaikan, maka perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan jelek yang kita kerjakan. Innal khabisa la yamhu al khabisa, dan sesungguhnya sebuah dosa itu tidak bisa dihapus dengan dosa yang lain. Artinya kita bertambah. Karena ini ayat 307 menjelaskan tentang infak, tentang sedekah. Ojo gawe sedekah sing haram, tapi sing hubungan karo ayat niki tengene awal hadis. Rezeki sing sifatnya duniawi itu diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai dan yang tidak dicintai, tapi rezeki yang berupa agama, taat marang Gusti Allah, itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mugi-mugi kula kali panjenengan termasuk kategori sing niki. Oleh
rezeki teko Gusti Allah, rupa disenengi karo Gusti Allah sehingga kita menjadi hambanya Allah yang taat. Pun. Walau yaral ladzina zalamu iz yarawna al-azab. Kira ini kan? Nah? 44. Walau yaral ladzina zalamu iz yarawna al-azab. Annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul iqab. Pun ditanjetaken benjing mawon wis ngrecek udane. Wis mugi-mugi dadi keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha ulumuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qauman wa tukhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha ulumana ladunniya wa tukrimuna biha bisa'adati wal karamati min dzurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa asba'ana wa dhiyafana wa tarzuquna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa sholli wa sallim baraka syabi'an ma khalaqta wa razaqta wa amata wa hayyata ila yawmi tashrifil khalqi ajma'in alhamdulillahirabbil alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.